di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu etika. Secara umum, etika merupakan norma, pedoman, aturan dan acuan tata cara untuk melakukan perbuatan sehari-hari. Tanpa adanya etika, seseorang tidak dapat mengetahui batasan baik buruknya perilaku yang dilakukan. Oleh karena itu, etika sangat dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat agar setiap tindakan yang dilakukan tidak bernilai buruk dan dipandang kurang baik oleh masyarakat. Adapun etika komunikasi. Etika komunikasi adalah norma, nilai atau ukuran tingkah laku dalam interaksi, tata cara pergaulan masyarakat yang mengatur manusia untuk saling menghormati, sopan santun, tata krama, berinteraksi dengan sesama makhluk lainnya. Maka demikian, diperlukan pemahaman tentang etika komunikasi yang baik kepada sesama, yang bertujuan untuk menjaga kepentingan seseorang dengan lawan bicaranya agar merasa senang, tentram, terlindungi, tanpa ada pihak yang dirugikan, kepentingannya dan perbuatan yang dilakukan sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan hak asasi manusia secara umum. Nah, adapun tata cara pergaulan, aturan perilaku, adat kebiasaan manusia dalam bermasyarakat dan menentukan nilai baik dan nilai tidak baik menurut Wahyudin dan Karimah 2016. Etika berkomunikasi di media sosial, yaitu yang pertama, sebaiknya memposting konten yang bermanfaat atau berfaedah untuk kepentingan bersama. Yang kedua, sebelum memposting, sebaiknya memeriksa dan mempertimbangkan kembali hal-hal yang akan diposting. Dan hal yang perlu diperhatikan adalah menghindari konten yang akan menimbulkan konflik seperti kekerasan, hoaks, pornografi, dan isu sara. Dan yang ketiga, yaitu dapat membedakan hal yang termasuk ranah ruang pribadi sehingga sebelum memposting perlu mempertimbangkan yang seharusnya tidak untuk dipublikasikan. Yang keempat, yaitu berkomunikasi dengan santun. Dan yang kelima, yaitu memberikan komentar secara bijak dan sopan. Keenam, gambar yang mempunyai hak cipta tidak boleh ditiru serta memberikan komentar dengan bahasa santun. Baik, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu similarity check. Similarity check atau cek kesamaan adalah proses membandingkan dua atau lebih dokumen teks untuk menentukan tingkat kemiripan atau kesamaan di antara mereka. Sistem ini juga bekerja dengan menganalisis berbagai aspek, mulai dari kata individual hingga struktur kalimat dan makna keseluruhan. Pada dasarnya, similarity check mengubah teks menjadi format yang dapat diproses komputer. Hasil perhitungan biasanya disajikan dalam bentuk presentase, di mana 0% berarti tidak ada kesamaan dan 100% berarti identik sempurna. Teknologi ini tidak hanya berguna untuk deteksi plagiarisme, tetapi juga untuk berbagai aplikasi lain seperti pengelompokan dokumen, sistem rekomendasi konten, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada jenis kesamaan teks. Yang pertama ada kesamaan leksikal. Kesamaan leksikal adalah jenis kemiripan yang paling dasar, yaitu kesamaan dalam penggunaan kata-kata yang sama. Sistem menghitung berapa banyak kata yang identik antara dua dokumen. Misalnya, jika dokumen A mengandung kata komputer, teknologi, informasi, dan dokumen B mengandung kata komputer, teknologi, data, maka ada dua kata yang sama dari tiga kata yang dibandingkan. Yang kedua ada kesamaan sintaksis. Kesamaan sintaksis mengacu pada kemiripan struktur kalimat dan susunan kata. Dua kalimat dapat memiliki kesamaan sintaksis yang tinggi, meskipun menggunakan kata-kata yang berbeda. Contohnya, mahasiswa membaca buku dan mahasiswa mempelajari materi memiliki struktur yang sama, subjek, predikat, dan objek. Kesamaan semiotik adalah yang paling rumit, yaitu kemiripan dalam makna atau arti. Sistem yang mendeteksi kesamaan semantik mampu mengenali bahwa dokter dan tenaga medis memiliki makna yang berkaitan, meskipun secara tekstual berbeda. Contoh kesamaan semantik. Teks pertama, dokter memeriksa pasien di rumah sakit. Teks kedua, tenaga medis mengecek orang sakit di klinik. Secara leksikal dan sintaksis, kedua kalimat ini berbeda, namun secara
semantik, kedua memiliki makna yang sama. Aplikasi Similarity Check. Yang pertama ada deteksi plagiarisme akademik. Sistem ini membandingkan tugas dengan database yang berisi jutaan dokumen akademik dan halaman web menggunakan sistem Turnitin. Contoh nyata dapat dilihat di beberapa universitas yang ada di Indonesia yang menerapkan kebijakan Similarity Check untuk semua skripsi. Aplikasi yang kedua ada Content Management. Perusahaan media menggunakan Similarity Check untuk mengelola konten mereka. Website berita perlu memastikan tidak ada artikel yang duplikat atau terlalu mirip dengan publikasi lain. Hal ini penting untuk menjaga kredibilitas dan menghindari penalti dari search engine. Detik.com misalnya menggunakan sistem internal untuk memastikan setiap artikel yang dipublikasikan memiliki tingkat originalitas yang tinggi. Sistem ini juga membantu editor mengidentifikasi konten yang perlu ditulis dan dikembangkan lebih lanjut.